Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 71, Bayangan, Bayangan dalam Ingatan. Tak berapa lama mereka sampai ke tujuan. Ada beberapa ibu hamil di sana yang juga ikut senam bersama dengan suaminya, hanya Jenar saja yang tidak. Ma, aku ganti baju dulu. Ya, Mama tunggu di sini. Kasihan Jenar. Tumben kamu bersikap seperti itu. Perhatian dengan wanita lain biasanya dingin. Nggak tahu Ma, aku tiba merasa iba. Makanya sadar gimana maksud Mama? Itu maksud Mama kamu harus sadar perhatian ke Jenar, katanya kasihan, jelas Mama. Aduh, kenapa dari tadi aku keceplosan terus, aku harus lebih berhati-hati. Mama sama Papa tidak berniat mencari keberadaan suaminya Jenar. Sudah, tapi bagai hilang ditelan bumi, jawab Mama berbohong. Ma, aku sudah siap, ucap Jenar. Oh shit, kenapa dia tampak seksi dengan pakaian senam itu walau perutnya membesar. Adam tampak terpesona dengan penampilan Jenar dengan baju senam dan rambut dicepol ke atas. Adam, kamu tunggu di sini, Mama temani Jenar ya. Tunggu Ma. Ya, biar aku saja yang menemani. Memang kamu bisa, kaki kamu gimana? Kan cuma duduk saja Ma, lagian aku kasihan padanya, kata Mama harus perhatian. Oh, iya, sudah kalau itu maumu, ucap Mama sambil mengerlingkan mata ke arah Jenar. Gunakan kesempatan ini baik untuk berdekatan dengan suamimu. Jenar tersipu malu mendengar penjelasan Mama. Baiklah, untuk calon ayah dan bunda silahkan untuk duduk di atas matras, perintah pelatih. Sesi ini kita akan melakukan pemijatan berpasangan karena itu dapat merilekskan dan menenangkan. Mengingat kandungan akan semakin besar. Oke, kita mulai. Adam duduk dengan kaki terbuka, Jenar kemudian duduk bersila di tengah di antara kaki Adam. Oke, sekarang mulai dengan pemijatan punggung, lakukan dari pinggang naik ke bahu. Adam melakukan sesuai yang diperintahkan instruktur. Bagaimana, nyaman? Apakah pijatanku terlalu keras? Enak Kak, ucap Jenar sambil memejamkan matanya. Adam tersenyum senang mendengarkan jawaban Jenar. Nah, sekarang bunda punggungnya bersandar di dada ayah ya, jadi seperti gerakan memeluk dari belakang. Sekarang usap pelan perut bunda agar si baby bisa merasakan pijatan ayah. Kamu tidak keberatan aku melakukan gerakan ini? Tanya Jenar. Tidak apa, lakukanlah. Jenar segera menyandarkan punggungnya di dada Adam. Dan Adam memeluknya dari belakang sambil mengelus perut Jenar. Hah, nyaman sekali bersandar di dada suamiku. Hangat dan selalu aku rindukan. Walaupun kamu tidak mengingatku Adam, biarkan aku lebih lama menikmati momen ini. Entah kapan lagi aku bisa merasakannya, batin Jenar sambil memejamkan matanya. Mama yang melihat itu menitikkan air mata karena ia tahu apa yang dirasakan oleh menantunya itu. Di saat ia membutuhkan dukungan seorang suami, malah orang yang dicintainya itu tidak mengingatnya. Kamu nyaman,
Tanya Adam setengah berbisik di telinga Jenar. Tapi karena Jenar yang sedang menikmati momen itu dalam tidak merespon pertanyaan Adam. Jenar, apakah kamu nyaman? Jawab Jenar seperti tersadar dari lamunannya. Dia menengok ke arah Adam dan tanpa sengaja hidung mereka bersentuhan. Untuk sepersekian detik mereka terpaku satu sama lainnya, hingga sedikit bayangan berkelebat di dalam ingatan Adam. Kenapa aku sepertinya pernah mengalami ini dengan Jenar, tapi di mana? "Oh!" teriak Adam tiba karena merasakan sakit di kepalanya. "Kamu kenapa, Kak?" "Kepalaku sakit Jenar," ucap Adam sambil memegangi kepalanya. "Ayo kita duduk di sana bersama Mama, kita pulang." Jenar menuntun Adam pelan menuju tempat duduk Mama. "Kenapa sayang?" Adam tiba sakit kepala, Ma. "Ya sudah kita pulang, Mama telepon Reyhan dulu." Mereka bertiga kemudian pulang. Sepanjang perjalanan Adam hanya terdiam dan nampak berpikir. Siapa sebenarnya Jenar? Aku seperti sudah lama mengenalnya. Bayangan dalam ingatanku mengatakan seperti itu. Aku akan selidiki hal ini. "Pagi sayang, kamu sudah siap?" sapa Jessica. "Ya, aku sudah siap," jawab Adam. "Ma, aku berangkat dulu. Beneran nih nggak perlu Mama temani?" "Nggak usah Tante, aku bisa kok jaga Adam." "Beneran kamu bisa? Awas kalau sampai ketika terapi kaki anakku kenapa?" "Ma, sudahlah," ucap Adam meredam emosi Mama. "Jenar mana?" "Ke rumah sakit, hari ini jadwal dia periksa kandungan." "Ada masalah, Ma?" tanya Adam khawatir. "Nggak ada, hanya periksa rutin saja." "Dengan siapa dia berangkat?" "Mang Udin." "Kok nggak Mama temani?" Setelah dari rumah sakit Jenar mau latihan memasak di Avec Amor. "Buat apa?" "Ada festival untuk gelar chef muda di Jepang, dia sudah mendaftar sebelum hamil." Setelah konsultasi dengan dokter, kandungannya tidak apa-apa, ya dia lanjut ikut, akhir bulan ini dia mau berangkat. "Kenapa tidak ada yang cerita padaku?" "Ya, karena kamu lagi sakit." Baby twin sehat, bahkan mereka tidak rewel di kandungannya Jenar, jika ia sedang latihan memasak. "Adam sayang, ayo kita berangkat, takutnya keburu siang, aku ada janji dengan klien." "Oh maaf, aku mengabaikanmu, ayo berangkat." "Oh ya, kamu diantar sama Iwan ya, sopirnya Papa." "Baik, Ma." Jessica menuntun Adam melangkah keluar menuju mobil. Mereka berangkat menuju ke rumah sakit. "Adam, ada yang mau aku bicarakan." "Apa?" jawab Adam sambil masih asyik memeriksa email yang masuk. "Bagaimana kalau Jenar adik kamu itu pindah rumah saja?" "Maksudmu? Dia kan lagi hamil, kasihan kan kalau harus bolak-balik rumah sakit belum ke restoran." "Kita sewakan saja apartemen yang dekat dengan rumah sakit dan restoran, bagaimana menurutmu?" "Sebenarnya usulmu itu bagus juga.
Tapi terus terang aku kasihan dengannya, dia sendirian Jess. Siapa yang akan menemaninya? Dia lagi hamil. Aku perhatikan kamu lebih perhatian ke dia. Hahaha, kamu cemburu Jess. Tentu saja aku cemburu, dia itu cuma adik angkatmu. Bisa saja kau jatuh cinta dengannya. Dia masih muda. Wajahnya imut dan kau juga menyukai masakannya. Benarkah? Iya, segalanya bisa saja terjadi. Aku senang kau cemburu, artinya kau mencintaiku. Aku sangat mencintaimu Adam, tapi apakah kau juga sepenuh hati mencintaiku? Adam terdiam, suatu pertanyaan yang sulit untuk dia jawab karena sejujurnya Adam masih merasakan keraguan di hatinya. Apalagi kehadiran Jenar yang selalu membuatnya penasaran dan ingin selalu berdekatan dengannya. Apa yang membuatmu berpikir untuk meragukanku? Hei, kenapa kau menjawab dengan pertanyaan? Oke, aku akan jawab. Sikapmu, perhatianmu, keluargamu sama sekali tidak serius denganku. Kau tahu kan aku baru sakit. Ayo kita menikah. Jangan tuan muda, teriak Iwan sopir papa tiba-tiba. Hei yang sopan ya kamu, ikut campur pembicaraan majikan. Maaf non, saya spontan, maafkan saya. Oh ya, kenapa kamu tiba-tiba teriak tidak setuju? Maaf tuan muda, saya cuma mengkhawatirkan kesehatan tuan muda. Benar yang ada di pikiranmu. Kamu kok malah membela sopir sih Adam, ucap Jessica marah. Tapi memang apa yang dikatakan Iwan benar. Aku harus sembuh terlebih dahulu, kembali ke perusahaan dan baru membahas pernikahan. Selalu seperti itu, jawab Jessica sambil membuang muka. Ia lebih memilih melihat pemandangan dari jendela mobil. Sial, aku harus mengatur siasat agar bisa segera menikah dan menyingkirkan wanita hamil itu. Posisiku harus aman sekarang. Jangan marah, aku tidak suka marahmu, itu justru memperburuk kondisi kesehatanku. Kamu bisa pulang dan tidak usah menemaniku kalau suasana hatimu tidak enak. Oh tidak sayang, aku tidak marah. Aku akan menemanimu, ucap Jessica sambil berhelanyut di tangan Adam. Tiba-tiba handphone Jessica berdering. Dari Rose, aku angkat dulu. Halo Rose. Jess, you must go home right now. Why? Ada yang mengirim paket dan isinya foto kamu bersama Yoga. Dari mana? Aku tidak tahu, paket itu aku temukan di depan pintu apartemen. Baiklah, aku akan pulang, jawab Jessica sambil menutup panggilan. Adam sayang, aku minta maaf, sepertinya aku tidak bisa menemani terapimu kali ini. Aku ada klien yang mendadak ingin bertemu. Tidak apa, pulanglah, aku teleponkan taksi. Oh tidak perlu, Rose akan menjemputku, aku turun di depan saja. Baiklah, kalau itu maumu, Wan berhenti di depan. Baik tuan muda, Iwan segera menepikan mobilnya dan berhenti. Aku pergi dulu, pamit Jessica sambil mencium pipi Adam. Setelah itu dia turun dari mobil. Ayo jalan, kita sudah terlambat. Baik tuan muda. Tak berapa lama Adam sampai di depan lobi rumah sakit. Ia sudah disambut Dr. Raihan dan beberapa perawat sambil membawa kursi roda. Hei, untuk apa kau bawakan aku kursi roda?
aku bukan orang cacat. Sudah diamlah, ini prosedur dari rumah sakit, dengan kau berjalan seperti itu, ahli terapisnya keburu pulang. Oke, kali ini aku ngikut perintahmu, Tuan Dokter. Bagus, bawa dia ke ruang terapis. Baik, Dok. Oh ya, tadi aku lihat adikmu sedang periksa di Dokter Sinta. Ya, dia baru memeriksakan kandungan. Nah, itu dia, Jenar, panggil Dokter Raihan. Jenar menoleh kemudian tersenyum. Dokter Raihan, Adam, sudah selesai pemeriksaannya. Sudah, Dok, ini hasil usnya. Mereka sehat, ucap Jenar sambil menyerahkan hasil us ke Dokter Raihan. Belum sampai diterima foto itu sudah diambil oleh Adam. Ini foto baby twin, ya Tuhan mereka kecil sekali, ucap Adam sambil tangannya mengusap foto itu. Ingat jangan rewel ya, kasihan mamamu, ingin rasanya Jenar menangis dan memeluk suaminya yang hilang ingatan itu. Kamu mau terapi? Tanya Jenar untuk mengurangi degupan jantungnya. Ya, tadi aku bersama Jessica cuma karena mendadak ada meeting dengan klien dia tidak jadi mengantar. Kalau begitu aku temani, bagaimana? Baiklah, ayo. Mereka segera menuju ruang terapi. Dengan sigap Jenar membantu semua hal yang diperlukan oleh Adam. Selama terapi Jenar selalu memberikan semangat, bahkan kadang berteriak kegirangan bila Adam sukses melakukan gerakan. Oke, cukup latihan kali ini Pak Adam, di rumah nanti dilatih terus, bisa dengan berjalan di air ataupun treadmill, saya jamin Anda akan cepat berjalan seperti semula, ucap ahli terapis. Terima kasih bantuannya. Untuk pertemuan berikutnya 3 hari lagi, jangan lupa minum vitamin. Kalau begitu saya permisi dulu. Tinggallah mereka berdua di sana. Jenar menyerahkan handuk pada Adam untuk mengusap keringatnya. Dengar yang dikatakan masnya tadi, kamu akan cepat berjalan lagi jika rajin latihan. Aku rasa naik turun tangga juga termasuk latihan, hahaha, mereka berdua tertawa bersama. Kaosmu basah, aku ambilkan gantinya ya, Jenar segera mengambil kaos untuk Adam ganti. Jenar membantu Adam melepas kaos yang basah oleh keringat, sambil menarik napas panjang untuk menahan hasrat pada hatinya terhadap pria yang sangat dirindukannya. Kamu tidak kaget dengan badanku? Bersambung.